Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu kembali dalam materi metodologi penelitian sosiologi agama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik menyusun latar belakang masalah. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan latar belakang masalah dalam penelitian? Anda perlu mengetahui bahwasanya ketika kita menyusun rancangan proposal penelitian, setelah kita menentukan judul penelitian, maka pekerjaan selanjutnya adalah menuliskan latar belakang masalah dalam penelitian. Apa itu latar belakang masalah dalam penelitian? Yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Jadi, dalam latar belakang masalah nanti, Anda akan memberikan informasi terkait dengan apa yang akan Anda bahas, apa yang menjadi keprihatinan Anda, apa yang menjadi sesuatu yang ingin digali lebih dalam. Hal lainnya, latar belakang masalah juga berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Jadi, ketika di dalam proyek penelitian Anda nanti, Anda melihat adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi nyata atau kondisi idealnya, maka di situ Anda akan menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa masalah itu bisa terjadi. Nah, kemudian apa saja sih muatan dari latar belakang masalah tersebut? Yang pertama, ada alasan rasional yang membuat penelitian itu menjadi menarik untuk diteliti. Jadi kenapa kok penelitian itu perlu dilakukan? Ada faktanya, ada data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan itu seperti apa? Bisa dijelaskan juga. Kenapa kok masalah ini terjadi? Kenapa yang idealnya begini, tapi kenyataannya terjadi kok berbeda? Nah, berarti kan ada kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mampu mengatasi kesenjangan yang ada. Kemudian, selain itu, kita juga perlu melihat kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru yang akan menghambat, mengganggu, ataupun mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi permasalahan yang Anda prihatinkan tadi yang tidak sesuai dengan idealnya, tetapi terjadi di realitas yang ada di masyarakat, maka kalau hal itu dibiarkan, kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, sehingga perlu diteliti kan, perlu diteliti, dicarikan alternatif solusinya. Nah, kemudian pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Ini yang perlu juga dimasukkan dalam latar belakang masalah.
Kemudian selain itu juga diperlukan penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Jadi berdasarkan dari background studi atau background keahlian yang sedang ditekuni saat ini. Nah, kemudian kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan, nah itu kan juga dijelaskan. Kondisi idealnya seperti ini sebenarnya. Tapi ternyata yang terjadi di masyarakat berbeda. Nah, kondisi ideal disampaikan, kemudian kondisi faktualnya yang benar-benar terjadi di masyarakat itu diidentifikasi juga, dijelaskan di situ. Sehingga nanti akan terlihat kesenjangan antara yang ideal dan kondisi faktual yang terjadi. Nah, kemudian Anda juga perlu menjelaskan mengenai kelemahan dalam penelitian yang Anda lakukan. Mungkin Anda hanya terbatas pada skup tertentu atau hal-hal yang tidak bisa Anda telusuri secara keseluruhan. Anda hanya akan mendalami dalam aspek-aspek tertentu. Nah, itu Anda perjelas lagi dalam latar belakang penelitian. Kemudian jika memungkinkan, Anda bisa menuliskan solusi dari beberapa keresahan tadi ya, berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Ini singkat, nanti ketika Anda sudah menemukan analisis lebih lanjut, nanti Anda akan muncul penawaran atau rekomendasi yang lebih detail lagi. Nah, bagaimana cara menulis isi dari latar belakang masalah tersebut? Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu bagian awal yang Anda tuliskan di dalam latar belakang masalah tersebut merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Nah, dengan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah dimulai dari hal yang global, yang secara umum gitu, sampai mengerucut fokus pada masalah inti yang Anda hadapi, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi deskripsikan secara mendalam gitu ya, dari hal-hal yang umum kemudian masuk kepada hal-hal yang khusus terkait dengan tema yang Anda ambil. Nah, kemudian bagian tengah adalah ungkapan fakta. Nah, tadi kan ketika Anda meneliti, Anda meresahkan suatu masalah, Anda melihat kondisi ideal tidak berjalan secara faktual, maka di situ Anda perlu menyampaikan, mengungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Nah, ini mungkin kalau penelitian terdahulu itu nanti akan ditambahkan lagi juga dalam kajian pustaka, tapi bisa dimasukkan secara singkat di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian bagian yang akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan atau teoritis dan praktis. Nah, ini secara teoritis seperti apa dan secara praktisnya seperti apa. Dan akhirnya muncullah judul yang sudah Anda rumuskan sebelumnya. Sehingga terlihat di situ kenapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya untuk pendalaman materi ini, silahkan setelah Anda merumuskan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan latar belakang masalah dalam penelitian Anda berdasarkan tema yang sudah Anda pilih. Kemudian ikuti teknik-teknik yang sudah dibahas dalam materi ini. Oke, selamat berlatih. Dan semoga materi ini bermanfaat, bisa mendampingi Anda dalam
menyusun rancangan proposal penelitian ilmiah. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.